How come fish with a white forehead? Who would have thought that the fish is the result of a mutation that has been kept secret until now? In this episode, the Animal Library wants to invite you to take a closer look at the flowerhorn. Nama saya Doni Brehman Gentini. Saya salah satu owner dari One Research dan One Flowerhorn. Why was it kept secret in the first place? Jadi awalnya itu dia dari Malaysia, kemudian Malaysia mencoba crossbreed yang memang dirahasiakan memang sama orang-orang Malaysia. Terjadilah ikan strain baru namanya Trimaculatus. Kemudian Trimaculatus dengan parrot dikawin silangkan, maka dia menghasilkan lohan. Many laymen are still unfamiliar with the super red titan because this fish is already known for its genetic mutation. And the golden base flowerhorn itself is one of the types that Doni, who previously worked on the golden base, is the new name of the super red titan mutation. Awalnya itu memang saya bergelut di lohan itu di tahun 2003 ya. Waktu itu masih hype-hype-nya lah untuk lohan. Awalnya memang gue menciptakan One Flowerhorn. Dan salah satu jenis yang gue sukain itu golden bass. Gue ceritain sedikit ya, golden bass itu adalah ikan lohan yang bermutasi. Jadi banyak ikan memang ada yang bermutasi kan. Nah, salah satunya kalau di lohan itu disebutnya golden bass. Nah, dulu itu memang namanya itu super red titong. Jadi dulu waktu di awal yang kita memulai lohan itu memang kita ada salah satu ikan yang memang bermutasi, tapi di situ kita belum tahu bahwa itu ikannya bermutasi. Jadi memang hitam, kemudian ya waktu itu masih hobi ya, kita komplain dengan sellernya kenapa ikan hitam, ternyata dia menjelaskan bahwa ikan itu akan bermutasi. Jadi dulu itu namanya super red titong dan sekarang golden bass. Let's take a look how the feed at One Flowerhorn crossbreed. Pakan alami dan pakan buatan. Jadi kalau pakan alami itu memang cacing beku atau udang yang kita kasih, kemudian bisa cacing juga. Kriteria pakan alami kita sih 3 itu sih. Kemudian kalau pelet ya kita menggunakan pelet yang ada. Semua orang bisa memprogresikan kalau misalnya tahu ya, cuman memang membutuhkan waktu. Nah itu memang teman-teman yang menitipkan ini juga ada kendala di situ. Jadi istilahnya memang untuk memprogres ikan itu memang hampir semua bisa. Jadi salah satu kriterianya adalah membentuk bodi ikan, kemudian membuat mutiaranya lebih bersinar atau shining gitu kan. Kemudian membuat palanya lebih besar, kemudian untuk warnanya jadi bisa lebih cerah. Itu progres-progresnya masing-masing ada gitu. Jadi memang misalnya untuk progres body ya, body ikan biasanya habis makan kemudian dikasih untulan. Nah, untulan itu kayak kita ngasih female atau ngasih ikan parrot untuk mereka akan berolahraga gitu. Itu yang akan membentuk body lohannya gitu.
Ya, kalau dibilang susah, memang ada yang perlu dipelajarin, tapi kalau dibilang gampang pun juga memang membutuhkan waktu untuk proses pembentukannya. Banyak ya, jadi ada treatment-treatment untuk membentuk body juga, kita juga bisa kasih enzim ya, enzim itu untuk membentuk bodinya, kemudian ada untuk mutiara, itu juga ada juga yang mengandung spirulina, atau pembentukan warna juga memang punya spesifikasi masing-masing untuk suplemennya gitu. Warna itu yang paling dominan memang dari gen sebenarnya. Gennya bagus maka warna itu bisa dikembangkan. Jadi kan itu memang punya gen warna yang bagus. Cuman memang untuk mengembangkannya juga butuh treatment. Mungkin dari lampunya, untuk tanningnya, atau untuk suplemen warnanya. An excellence in aquascape for Doni is also very influential in water conservancy. Kalau di lohan ya sama seperti di hobi ikan lainnya ya. Jadi memang kita pasti akan konsentrasi di air. Jadi ada istilah dibilangnya peliharalah airmu, nanti akhirnya airmu akan memelihara ikanmu, bilang gitu kan istilahnya. Memang kita konsentrasi airnya, kita kondisikan supaya benar-benar terjaga gitu. Setiap farm gitu ya, pasti akan mempunyai penampungan air. Nah, penampungan air itu kita memiliki sebuah penampungan air yang sebelum masuk ke dalam penampungannya, kita coba untuk memfiltrasi air itu menggunakan filter kimia dan filter mekanis. Nah, itu yang kita gunakan untuk sebelum air itu masuk ke dalam penampungan air. Kemudian ketika air itu udah kita supply ke dalam tank, kita hanya menggunakan filter mekanis dan filter biologis. Jadi kita di situ coba kembangkan bakterinya, kemudian kita juga maintain untuk amoniaknya, untuk biar tidak terlalu banyak. Makanya kita taruh tanaman untuk mengambil semua amonia yang ada di dalam tank. Karena basic saya aquascape ya, jadi saya tahu betul bahwa fungsi tanaman adalah salah satunya adalah mengambil amonia. Maka saya coba terapkan itu ke dalam tank kita. Gitu. Untuk di lohan sih belum umum ya, cuman memang kita umumkan lah, kita umumkan. Tapi memang beberapa juga kan memang sudah menggunakan tanaman dalam filternya gitu. The use of plants as a filter in order to minimize ammonia, which has a fatal effect on fish, because it also avoids the risk of internal digestive disease especially. Penyakit ya sama seperti penyakit ikan ya, kadang juga ada white spot, perut kembung juga ada, kemudian ada banyak. Lebih sulit kita mengobati di internal. Jadi internal tuh di bagian pencernaan itu memang lebih sulit. Kalau misalnya kena white spot kita mudah untuk menanganinya. Tinggal kita karantina, kita kasih heater dan kita kasih obat. Cuman kalau untuk internal memang kita harus ada proses kayak cuci perut apa segala macam. Wow, you have to be careful, flower horn lovers, especially digestive disease that are indeed required to wash fish stomach, which can be said very risky. In this segment, we will discuss breed and care. Curious flower horn lovers? Next on. Jadi dia kan sebenarnya ikan hybrid ya. Jadi ikan hybrid yang tidak punya endemik dan memang diciptakan. Jadi lohan memang tipikal yang terkenalnya itu memang jenongnya kan dulu. Tapi kesini lebih banyak lagi memang ketika dia masuk kayak tadi ya saya bilang bahwa itu ada kontes, maka ada standar yang harus dipenuhi. Jadi sekarang tuh bukan cuma jenong yang harus diperhatikan, bodinya, mutiara, kemudian warnanya. Jadi sekarang itu sudah bergeser lah, jadi semuanya itu harus terpenuhi. Cuman kalau memang dari dulunya memang lebih ke jenongnya kan. Tapi sekarang sudah harus terpenuhi semuanya.
Natural feed affect the progress of brooders, especially the addition of nutrients so that the matchmaking process with excellent performance. Ketika kita ngebreeding memang harus dipersiapkan. Jadi memang ada namanya progres indukan. Jadi memang nutrisinya kita maksimalin, pakan alami yang kita kasih, kemudian ada sesi penjodohan. Jadi ada sesi penjodohannya juga ikannya. Jadi kita coba gabungkan berjodoh atau tidak gitu. Misalnya kadang juga ikan juga nggak berjodoh nih. Akhirnya jadi pukul-pukulan gitu. Nah, ketika memang betinanya itu memang kan ada siklusnya. Siklusnya itu bisa dibilang ada yang beda-beda tuh, ada yang 2 minggu, ada yang memang sebulan sekali dia bertelur. Nah, di situ bisa kita lihat. Kalau itu sudah kita ketahui, kemudian kita pasangkan, baru kita tunggu dia sampai betinanya bertelur. Setelah betinanya bertelur, maka yang jantan akan menggesek bilangnya telurnya. Nah, itu yang prosesnya dalam berkembang biaknya. Nah, prosesnya seperti itu. Setelah sudah digesek dengan jantannya, biasanya kita indukan, kita keluarkan dua-duanya. Baru masuk penetasan menggunakan aerator biasanya. Kita maksimalkan oksigen untuk telurnya. Nanti akan rontok sendiri tuh burayaknya. Dari situ baru kita akan coba pelihara burayaknya dengan pakan yang biasanya menggunakan kutu air ya untuk pakannya. Sekali bertelur tuh bisa sampai 1000 sebenarnya. Kalau untuk yang benar-benar matang gonat ya bilangnya ya, indukan itu benar-benar performa yang bagus dan memang udah layak untuk berkembang biak. Jadi memang kalau untuk treatment ya dari burayak sampai besar itu harus full treatment sebenarnya. Tapi kita kan untuk meminimalisir cost ya. Jadi memang ketika memang dari burayak itu kita treatment, kemudian pindah ke sekatan, jadi ikan itu dipisah-pisah. Kemudian dari sekatan itu kita sortir lagi karena di size ukuran sampai 5 sampai 7 cm itu bisa disortir untuk ikan yang mana yang bisa di-show-kan. Kalau di One Flower itu kita konsentrasi di Golden Bass. Jadi kita pun jual ikan itu walaupun belum mutasi jenis Chenchu, kita akan disclaimer bahwa ini indukan dua-duanya Golden Bass atau mempunyai garis keturunan Golden Bass. Nah, tapi kalau untuk di One Flower Progress itu semua jenis ikan ada. Jadi memang ketika kita memiliki indukan memang harus diketahui dulu genetiknya apa nih. Genetiknya bagus apa enggak, layak apa enggak untuk memang untuk di-show-kan gitu. Jadi biasanya kita akan cari indukan yang seperti itu baru kita jodohkan. There are still many flowerhorn lovers who are confused about the difference between female and male flowerhorns. Let's see. Ikan lohan itu kategori sebenarnya kuat ya. Kalau yang saya tahu ya ada yang sampai 7 sampai 9 tahun ada. Paling signifikan ya jenongnya. Tapi sekarang female banyak yang jenong sekarang. Cuman kalau misalnya teman-teman udah lama ngeliat ikan, dari kecil aja dia sudah mengetahui bahwa ikan itu ini female atau male. Cuman kalau dulu ya biasanya yang female itu ketahuan dari fin atasnya itu ada item-item. Nah dulu itu penandanya itu. Cuman sekarang itu kayak nggak violet, kadang yang hitam juga bisa jadi jantan gitu. Jadi memang itu kriteria kemungkinan female-nya memang besar gitu, tapi bisa jadi tidak juga. Because there are already many criteria for distinguishing the sex of flowerhorn from the characteristics, in the contest it is also stated that the more complicated an assessment is, the more expensive the selling price of the fish. And the most expensive sales record was up to 300 million. Wow, it's interesting, flowerhorns lovers. Jadi kalau harga itu tadi ya, dari proses kita breed cuma 20% sampai 30%. Jadi memang 20-30%-nya itu yang kita range ya untuk harganya.
Jadi memang termasuk juga size-nya yang sudah besar atau segala macam. Nilai dari sebuah ikan itu tergantung dari kriteria yang dimiliki ikan. Makin banyak kriteria penilaian ikan itu yang menempel dalam ikan, makin mahal harga ikannya. Jadi contoh kalau misalnya memang semua kriteria itu ada, justru tinggal di size-nya nih, makin besar ikannya akan makin mahal harganya. Jadi istilahnya kayak ikan yang di belakang saya dengan ikan yang di sebelah sana jauh harganya lebih mahal yang di belakang saya. Jadi size itu juga kadang juga nggak menentukan kalau misalnya memang kriteria ikannya itu nggak menempel dalam ikan itu. Ya kalau tergantung juga ya, jadi istilahnya kalau dia sudah punya label juara, itu harganya bisa sesuka hati dia ya. Misalnya kayak di belakang saya ini pernah juara 1, ya kita buka harga di 35 juta gitu istilahnya. Cuman memang ada yang besar, cuman memang kualitas kontes, cuman memang nggak hanya bisa bernominasi lah atau bisa terjun ke dalam regional. Kontes regional saja ya paling cuman 10 juta untuk yang udah size yang besar gitu. 300 juta itu 2 tahun lalu dan kelasnya Golden Bass A. Itu laku di harga 300 juta. Dan itu juga banyak di sosial media juga banyak. Perfect dan size-nya besar juga. How do you tell the difference between a contest flower horn and a home flower horn? Jadi di lohan itu bisa dibilang ada lohan rumahan ya dan ikan lohan kontes. Jadi bilangnya pajangan rumah. Nah, pajangan rumah itu kalau teman-teman awam melihat ya cuman terlihat indah aja, warnanya bagus, palanya besar apa segala macam. Cuman kalau misalnya untuk kontes itu lebih banyak kriteria spesifik yang harus dipenuhi. Jadi setiap jenis itu punya standar penilaian yang berbeda-beda. It turns out that the flower horns is not just for display, flower horn lovers. It turns out that there are still many enthusiasts to be contested because of its uniqueness and beauty. In this segment, we will discuss the flower horn in terms of the contest. Tapi kalau ketika kita mau masuk ke kontes, semua itu pasti akan kita grooming ikan. Ini jenisnya quality kontes, ya. Ini juga sama nih. Ini 2 jenis quality kontes. Ini salah satu ikan yang memang layak dikonteskan. Udah pernah ikut juga tuh? Ini dia juara Liga 1. Kemudian yang ini juara 1 di Palembang. Ini baru datang, titipan orang baru datang. How to find out the standardization for showworthy? Golden Bass itu tidak punya marking. Marking itu yang garis itu, dan standar penilaiannya juga beda. Jadi dari palanya, kemudian dari bodinya, dari mutiaranya, dari warnanya. Nah itu yang harus dipenuhi. Untuk yang layak show, itu pasti mempunyai genetik indukan yang memang layak show. Di kontes lohan itu sebenarnya agak berbeda dengan kontes-kontes yang lain ya. Jadi kalau kontes di ikan-ikan lain, biasanya semua dipajang, kemudian dinilai. Tapi kalau di lohan ada yang namanya liga. Jadi kita harus membentuk sebuah tim, kemudian tim masing-masing tim akan memperlombakan ikan-ikannya dari tim itu masing-masing. Di lomba itu juga banyak jenisnya. Jadi jenis-jenisnya ada bonsai, ada golden bass, ada cencu, ada kanpa, ada klasik. Nah, dan dari jenis ini juga dibedakan lagi berdasarkan size-nya, ukuran dari ikan itu tersebut.
Not only human, fish are also have boarding based on the provisions lovers. Untuk ngekos di kita itu selain kita pergantian water change, kemudian ada pemberian pakan, kemudian kita juga ada grooming. Jadi ikan itu di salon. Kalau misalnya fintelnya sudah terlalu panjang, kita akan salon ikannya. Jadi kan ada salonnya juga. Jadi kalau di area yang kita punya itu ada galeri, kemudian di sebelah adalah kategori kelas kosan A, di belakang ada kosan B dan ada kosan C. Jadi memang berdasarkan size ikan juga. Jadi ada beberapa jenis size A yang ada di tempat ini. Teman-teman titipkan ke dalam One Progress. Ini masukkan kosan A yang size-nya itu di atas 22. Kemudian yang size B itu ada di ukuran 14 sampai 22. Nah, size C itu di bawah 14. Kalau ngekos di kita di size A itu nominal 350.000 per bulan. Jadi ada proses grooming juga, kemudian juga kita ada kasih hormon. Biasanya kasih pemberian hormon itu menjelang kontes. Nah itu biasanya itu di luar dari paket kita, karena hormon itu lumayan mahal harganya dan itu khusus di sekali pakai. Kadang sekali pakai cuman kebutuhannya nggak habis, makanya keuntungannya adalah kita bisa mendapatkan itu sesuai dengan yang dibutuhkan gitu, karena kita bisa manage untuk beberapa ikan untuk di pembelian satu hormon. Yang kos di sini itu memang beberapa memang ada yang memang untuk dikonteskan. Cuman ada juga untuk mereka untuk meminta progres untuk indukan. Tapi atau juga memang kayak kemarin Lebaran mereka cuma nitip ikan, ya kita juga tampung juga. Nah sekarang kita ada di kategori kos-kosan di size B, size antara 14 dan 22. Nah, jadi tank yang kita pergunakan itu tinggi 50, lebar 50. Dan ini adalah size B kita. Nah, di sini posisinya adalah kita di One Floorhorn Crossbreed. Jadi di sini posisi ikan kita sekat. Jadi dari burayak itu kita sekat-sekat, kemudian nanti dari sekatan ini kita lihat yang mana berpotensi masuk ke dalam single tank. Jadi prosesnya itu masuk ke dalam sekatan, kemudian nanti dari sini akan kita seleksi lagi masuk ke dalam single tank. We should not throw fish into the wild because it destroys the sustainability of the ecosystem. Because in maintenance and care must be based on the required standards. Breeder biasanya sangat diwanti-wanti untuk tidak membuang ikannya ke lingkungan alam, karena itu bisa merusak ekosistem endemik ikan kita sebenarnya. Jadi memang sangat tidak diizinkan bahwa ikan itu dibuang ke sungai atau ke danau, itu tidak diperbolehkan gitu. Kepikiran kita di sini itu karena gue belajar banget di awal bahwa setiap apapun kalau kita mau memulai bisnis, kita itu coba cari apa masalahnya. Kemudian gue coba cari permasalahan di lohan ini apa. Jadi permasalahannya ada beberapa masalah karena kan lohan ini dikonteskan ya. Nah berarti ada standar-standar yang dibutuhkan. Kalau tips ya ketika memang kita terjun di usaha ya kayak misal begini, kita ya totalitas lah ya. Jadi memang kita harus coba totalitas, kemudian gigih lah. Jadi istilahnya kadang tuh ya memang agak susah tuh untuk mempertahankan kegigihan kita ketika ikan kita terserang penyakit, kita langsung aduh nih kemana gitu kan. Jadi memang harus ya udah coba obatin atau segala macem, kemudian coba belajar lagi, kemudian kembangkan lagi untuk ikan-ikannya supaya lebih bagus lagi sih.
I didn't think that this mutated hybrid animal was very interesting to keep and have many enthusiasts. How about you, Flowerhorn lovers? Interested? Keep watching the next episode only at the Animal Library.